Sebuah gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan bahan bakar minyak ilegal di Desa Simpang Tanjung, Muara Enim, Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Warga di sekitar lokasi kebakaran segera menghubungi pemadam yang kemudian tiba di lokasi setelah api berkobar selama 30 menit. Sementara pemilik gudang yang merupakan warga setempat diamankan kepolisian. Di lokasi ini disebut terdapat ribuan ton BBM ilegal yang rencananya akan dioplos dan dijual kembali oleh sang pemilik tempat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran, sementara sejumlah kendaraan dan tangki penyimpanan minyak ludes terbakar. Kalau dugaan sementara itu BBM jenis apa, Bang? Solar. Dugaan kita solar karena memang sekarang yang kita akan ini dengan lapor besok. Sementara di situ sudah di dalam itu ada drum, kemudian ada mesin penyedot air, ada tangki modifikasi, ada tetmon yang plastik juga yang biasa memang dipakai untuk tetmon BBM minyak ilegal ya. Lokasi penimbunan BBM yang berpagar seng tinggi ini diduga telah lama beroperasi sebagai tempat pengoplosan dan penimbunan BBM ilegal. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Edwin Sahsatria, iNews melaporkan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyatakan solid sebagai koalisi. Seorang sipir penjara di Lampung viral karena kerap pamer harta di media sosial. Selamat malam pemirsa, diduga akibat korsleting listrik sejumlah rumah warga di Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. 14 unit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Bersama saya Megalatu, inilah iNews Malam selengkapnya. Tiga rumah warga di kawasan padat penduduk Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ludes. Banyaknya material rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 12 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Yang terjadi kebakaran ini ada 3 rumah dan yang korbannya ada 6 kakak dan 12 jiwa. Dan nanti untuk korban akan ditangani oleh warga masyarakat, akan ditampung oleh warga masyarakat dan juga akan dibantu oleh suku dinas sosial terkait dengan bantuan logistik dan lain-lain. Diketahui api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 14 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hendak membuat konten di media sosial, 2 orang wisatawan kakak beradik tenggelam di pantai Parangracuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Usai dilakukan pencarian, kedua korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Diduga hendak membuat konten di media sosial, 2 orang wisatawan tenggelam di kawasan pantai Parangracuk, Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kedua wisatawan diketahui merupakan kakak beradik warga Gedangsari, Gunung Kidul. Kejadian berawal pada Kamis malam saat warga menemukan adanya sepeda motor yang terparkir tanpa adanya pemilik. Pada Jumat pagi, tim SAR Satlinmas wilayah 2 Pantai Baron berhasil menemukan salah satu korban mengapung di sekitar lokasi tebing tempat motor ditemukan. Selang beberapa jam, tim kembali menemukan korban kedua. Korban kedua ditemukan kurang lebih 300 meter ke arah barat dari lokasi kejadian. Kemudian korban dibawa ke RSUD Wonosari untuk dilakukan pemeriksaan sebelum dikembalikan ke rumah duka. Kedua korban ini kakak beradik
kemarin bermain ataupun mencari konten, kelihatannya mencari konten di Bukit Pengarangan yang seharusnya itu memang sangat ekstrim, bukan untuk wisatawan, pemancing pun jarang, mancing dari atas tebing tersebut. Pencarian korban sebelumnya berawal dari 3 nelayan yang hendak pulang memancing dan menemukan sebuah kunci sepeda motor pada Kamis malam. Setelah dilaporkan dan dilakukan penyisiran, ditemukan barang-barang lain di lokasi tebing karang. Diduga barang-barang tersebut milik korban yang tenggelam. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Sejumlah keluarga korban kecelakaan kapal cepat Evelyn Kalista 1 mendatangi posko informasi Polresta Tanjung Pinang. Selain itu, Polresta Tanjung Pinang juga menyiapkan tim psikologi untuk keluarga korban. Sejumlah keluarga korban kapal speedboat Evelyn Kalista 01 yang terbalik di perairan Pulau Burung Indragiri Hilir Riau melapor ke posko informasi Polresta Tanjung Pinang di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang. Ada 7 keluarga korban yang sudah mendatangi dan melapor ke posko informasi soal kecelakaan speedboat Evelyn Kalista 01 ini. Mengatakan Pak, Abang Ian tidak ada lagi, sudah meninggal tenggelam kapal di Pulau Burung. Iya, saya menggigil langsung. Apa ini hari akhir daripada Lebaran ini kami belum jumpa satu. Ya, ini kita buat posko, kita buat posko informasi untuk korban tenggelam kapal. Jadi di situ ada keluarganya semua, keluarga dari korban. Selain di grup WA, pihak keluarga korban juga bisa mendatangi semuanya. Ya, boleh datang langsung di sini untuk mencarikan informasi. Selain itu, Polresta Tanjung Pinang Polda Kepulauan Riau menyiapkan tim psikologi untuk keluarga korban. Dari 12 korban meninggal dunia, beberapa di antaranya merupakan warga kota Tanjung Pinang. Tim psikologi nantinya akan melakukan pendampingan trauma healing bagi keluarga korban. Tentunya dari pihak korban, keluarga korban ini tentunya mereka mengalami kemalangan, mengalami kesedihan. Dan itu adalah menjadi fokus kita, pekerjaan kita. Itulah yang dibutuhkan masyarakat, adalah mereka membutuhkan dukungan psikologis, pendampingan psikologis. Sebelumnya, tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi seluruh korban meninggal dunia 12 jasad korban kapal Evelyn Kalista 1 yang tenggelam. Korban meninggal terdiri dari 6 dewasa, 2 anak, dan 1 balita. Melalui manifesto terdapat 67 orang penumpang dan awak kapal. Dari 7 tersebut, 58 penumpang berhasil selamat dan sudah dievakuasi. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, iNews melaporkan. Puluhan rumah di Lumajang, Jawa Timur terendam banjir luapan Sungai Karangmenjangan. Hujan deras di hulu sungai membuat air meluap ke perkampungan warga. Puluhan warga desa Kutorenon, Lumajang, Jawa Timur evakuasi ke tempat yang lebih tinggi akibat banjir luapan Sungai Karangmenjangan. Sejumlah petugas gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang bersama TNI, Polri, dan relawan juga langsung menyisir area perkampungan untuk mengevakuasi lansia dan balita yang masih terjebak banjir. Sedikitnya 20 rumah terdampak banjir luapan Sungai Karangmenjangan. Bahkan di sejumlah titik ketinggian air mencapai 120 cm atau setinggi dada orang dewasa. Banjir disebabkan hujan deras selama kurang lebih 5 jam di wilayah hulu sungai yang membuat debit air meluap hingga ke perkampungan warga. Ketinggian sampai berapa, Pak? Kalau jalan sih lebih 1 meter, kalau jalan sih setengah meter. Ini nggak mengungsi apa gimana, Pak? Ada yang mengungsi, anak kecil-kecil, lansia-lansia diungsikan itu. Kalau Bapak ini bertahan sini atau? Ya, saya bertahan sendiri di sini. Tidak ada korban dalam peristiwa banjir luapan sungai ini. Warga juga mulai kembali ke rumah masing-masing karena ketinggian air mulai berangsur surut. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras, kawasan Joglo Raya, Jakarta Barat terendam banjir. Kali Gebyuran yang berdekatan dengan Jalan Joglo Raya meluap sehingga saluran air tersumbat.
Jalan Joglo Raya Kembangan Jakarta Barat terendam banjir setinggi 50 cm pada Jumat siang. Akibatnya arus lalu lintas dari Jalan Raya Joglo menuju Tangerang dan sebaliknya dilanda kemacetan panjang. Sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat menerjang banjir mengalami mogok mesin. Namun ada juga para pengendara yang tak ingin mengalami mogok lebih memilih jasa dorong gerobak yang ditawarkan oleh warga sekitar. Meski terbilang cepat surut, kawasan ini kerap mengalami banjir jika diguyur hujan deras. Pohon setinggi belasan meter di Senen, Jakarta Pusat mendadak tumbang meski saat kejadian tidak ada angin kencang maupun hujan deras. Selain menutup akses jalan, pohon juga menimpa tiang lampu penerangan. Pohon besar setinggi sekitar 15 meter dengan diameter 50 cm tumbang dan menutup ruas jalan inspeksi Kali Ciliwung, Senen, Jakarta Pusat pada Jumat petang. Beruntung tidak ada kendaraan yang melintas sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Diduga pohon tumbang akibat usia yang telah tua sehingga akarnya tidak mampu lagi menopang bobot batang dan dahan. Terkait hal tersebut, petugas Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Kecamatan Senen langsung melakukan upaya evakuasi dengan cara memotong pohon menggunakan gergaji listrik. Pemirsa, seorang pengemis paruh baya di Kota Bogor, Jawa Barat kedapatan menyimpan uang tunai jutaan rupiah, juga satu lembar cek dengan nilai 1,3 miliar rupiah. Menyanggakan pengemis dengan status ODGJ tersebut saat ini tengah dalam pemeriksaan rumah sakit jiwa. Inilah video viral petugas Dinas Sosial Kota Bogor, Jawa Barat tengah memeriksa satu persatu barang bawaan milik seorang pengemis paruh baya. Hampir sebagian besar barang bawaan sang pengemis ODGJ ini merupakan barang berharga nilainya fantastis. Ada uang tunai jutaan rupiah, buku tabungan, ATM, STNK, bahkan satu lembar cek dengan nilai nominal 1.350.000.000 rupiah. Penanganan atas pengemis paruh baya yang videonya viral tersebut, bersangkutan terhitung sudah 3 kali terjaring razia oleh petugas. Terindikasi dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Kita lakukan asesmen, kita cek juga barang-barang yang dibawa, ternyata didapati uang cash atau uang tunai sebesar 1.250.000, cek dari salah satu bank senilai 1.350.000.000. Terkait keabsahan cek senilai 1,3 miliar milik sang pengemis belum dikonfirmasi oleh pihak bank dan juga menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan yang bersangkutan. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Ribuan calon penumpang kereta api tertahan di stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung akibat jalur kereta amblas. Sesaat lagi di iNews Malam.